الحمد لله الحمد لله وحده صدق وعده وعز جنده وأحزم الأحزاب تعالى في كتابه الكريم. نعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير. صدق الله العظيم وصدق رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Hadirin sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bersusah payah kita melangkahkan kaki menuju rumah Allah yang kita cintai ini bukan tanpa sebab, melainkan Allah Subhanahu wa taala ingin dekat dengan hambanya. Dan kita pun ingin selalu dan senantiasa menjadikan aktivitas kita untuk dekat dengan Allah Subhanahu wa taala dan senantiasa mengupgrade keimanan serta ketauhidan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Terlebih kita saat ini sedang berada di bulan Syafar, sehingga tidak cukup seorang itu dikatakan Islam, naikkan level lagi. Tidak cukup juga menjadikan orang itu beriman, tetapi hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala di bulan ini dianjurkan untuk memperkuat ketauhidannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka sebagaimana yang kita lihat dan kita mendengar mitos-mitos yang beredar bahwa bulan Safar adalah bulan yang sial, sehingga orang tua kita, bahkan tetangga kita dan saudara-saudara kita tidak berani membuat acara ataupun bepergian yang sangat jauh karena termakan omongan-omongan yang tidak bertanggung jawab di bulan Safar ini. Maka hadirnya kita di sini di masjid yang mulia ini mempertebal keimanan dan keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, bahwa Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ma asaba min musibatin fil ardi." Tidak ada yang menimpa suatu musibah di atas muka bumi ini, wala fi anfusikum, bahkan tidak ada yang menimpa pada dirimu sendiri itu, illa fi kitabim min qabli an nabra'aha, melainkan Allah Subhanahu wa taala sudah tulis di Lauh Mahfuz. Dan hadirin sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, itu mudah bagi Allah. Artinya apa hadirin sidang Jumat yang dimuliakan Allah? Kalaupun ada orang-orang yang beruntung di bulan ini ataupun menganggap kesialan, keniscayaan, kemalangan yang menimpa di bulan ini, itu bukan karena adanya bulan Safar, melainkan semua itu sudah ditulis dan tertera takdirnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka tugas kita sekarang ini adalah memperkuat keimanan dan keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, bahwa amal perbuatan manusia, bahwa apapun yang kita lakukan itu akan kembali kepada diri kita. Hari ini kita melangkahkan kaki menuju ke masjid, maka akan kembali kepada diri yang melaksanakannya. Salatmu, zakatmu, bahkan sedekahmu, itu akan kembali kepada dirimu sendiri. Karena itulah yang Allah inginkan, menjadi orang-orang yang terbaik, orang-orang yang mendapatkan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang hadis sampaikan di muka, man amila salihan, ada orang-orang yang beramal saleh, baik laki-laki maupun perempuan, dalam beramal saleh itu wa huwa mu'minun, di dalam hatinya dia beriman kepada Allah yang Esa, walaupun tidak nampak dalam mukanya, walaupun tidak nampak dalam pelupuk matanya, Allah ada. Allah lah yang maha mengatur dan Allah lah yang maha memberi. Allah lah yang maha menjaga segalanya. Maka faladuhyiyannahu hayatan thayyibah, maka orang-orang yang beramal, bekerja ke masjid, bahkan bertaaruf bersama warga dan bermuamalah atas dasar dia beriman kepada Allah, maka Allah akan berikan dia kehidupan yang baik. Orang yang beriman tidak perlu khawatir selama iman yang mengimplementasikan amal soleh,
pada dirinya, maka Allah akan berikan kehidupan, dan orang-orang yang beriman itu akan diberi balasan lebih daripada apa yang dia kerjakan selama waktu hidup di dunia. Jadi apa hadirin sidang Jumat yang dimuliakan Allah? Motivasi bagi kita semuanya yang hadir pada kesempatan Jumat yang berbahagia ini. Hari ini kita tundukkan pandangan kita sejenak, menempelkan jidat kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya kita buang semuanya kesialan yang kadang-kadang memikir terlintas di benak kita. Maka pantas orang dulu sebelum Islam datang dan sempurna, orang-orang dulu menamakan bulan Safar ini dengan 3 sebutan. Safar bisa diartikan dengan makna kosong. Safar juga bisa diartikan dengan makna kuning. Dan Safar juga bisa diartikan dengan makna penyakit. Orang-orang dulu demikian hadirin sidang Jumat yang dimuliakan Allah. Kenapa orang dulu mengatakan Safar ini kosong? Karena orang-orang pada saat itu dia berpergian, berperang, bahkan tidak sedikit mereka menjarah harta kabilah-kabilah di sebelahnya dan membuat kosong desanya. Dikatakan kuning karena Safar ini identik dengan cuaca yang terik, yang panas, sehingga saking panasnya membuat daun-dedaunan kuning berguguran. Maka orang dulu mengatakan ini adalah bulan Safar, bulan kuning. Dan lebih parahnya lagi, orang-orang dulu di masa jahiliyah, Safar mengartikan penyakit. Apa yang terjadi ketika bulan Safar itu? Mereka mendapati unta-unta mereka terkena penyakit yang menular. Katanya akibat unta itu penyakit bisa menular, penyakit bisa berpindah-pindah dari unta satu ke unta yang lain. Maka Islam datang untuk menyempurnakan hadirin sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka apa kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Wala udwa, wala tiyarata, wala hammata, wala safara. Tidak dibenarkan ketika ajaran Islam itu datang membenarkan kelakuan orang-orang dulu. Kata Nabi, wala udwa, tidak ada penyakit itu yang menular kecuali atas izin Allah Subhanahu wa taala. Dan tidak ada hubungannya dengan terbangnya suatu burung, suara burung. Wala hammata, dan tidak ada identik dengan burung hantu. Wala safara, dan tidak ada kaitannya dengan kesialan seseorang yang terjadi di bulan Safar. Maka kata Nabi Muhammad SAW disempurnakan, tidak ada hal demikian. Maka hadirin sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ketika Islam menyempurnakan itu, maka berangsur pulih. Orang-orang melaksanakan aktivitasnya di bulan Safar. Maka hari ini haruslah sedemikian kita bekerja. Kalau ada pesta kita membuat acara. Kalaupun kita ada bepergian, bepergianlah atas dasar Allah Subhanahu wa taala, keimanan dalam hati kita. Maka dulu ada peristiwa hijrahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari Makkah ke Madinah, itu ternyata di bulan Safar. Pernikahan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersama ibunda Khadijah itu pun terjadi di bulan Safar. Dan ada peperangan perang Udwan yang itu pun terjadi di bulan Safar. Maka hari ini kita bersihkan semuanya. Walaupun hari ini ada orang yang mandi di tengah malam karena membuang sial, maka tidak ada kaitannya hadirin sidang Jumat yang dimuliakan Allah. Hari ini ada orang yang tidak mau bikin acara karena takut menimpa kesialan. Ingatkan kepada mereka bahwa acara dan kesialan tidak ada hubungannya. Kalau atas dasar Allah kita bermohon kepada Allah keselamatan dan keberkahan, Allah akan kasih semua bulan, bahkan semua hari baik. Kecuali orang-orang yang tidak beriman, mengaku dirinya beriman tapi dirinya telah kafir di hadapan Allah Subhanahu wa taala dengan mempercayai hal demikian. Maka hadirin sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sebagai penutup khutbah yang pertama ini, maka ayo kita sama-sama memupuk ketauhidan kita. Hadib sampaikan di awal, tidak cukup beriman, tetapi kita pupuk keimanan kita. Buat apa beriman kalau masih percaya dengan hal-hal yang tahayul, hal-hal yang mitos yang beredar? Buat apa beriman kalau kita masih mempercayai orang-orang yang kadang-kadang tidak bertanggung jawab memberikan keterangan itu? Maka hadirin sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hari ini jikalau kita memiliki segudang dosa, maka kata Nabi Muhammad SAW, jika ada hambaku, di dalam hadis qudsinya, jikalau ada hambaku yang datang menemuiku, kata Allah, dengan membawa dosa sepenuh langit dan bumi, lalu dia meninggal,
dan tidak menyekutukan Allah sedikit pun, artinya dalam hatinya masih ada keimanan, maka aku pun akan siap memberikan keampunanku kepada hambaku itu tersebut sebesar langit dan bumi juga. Maka apa hadirin sidang Jumat yang dimuliakan Allah, tidak ada kata pesimis dan tidak ada kata resah dan gelisah sebagai orang yang mukmin. Jikalau ada menimpa yang terjadi dalam hidup kita ini, maka sesuatu itu telah tertulis di dalam lauh mahfuznya Allah Subhanahu wa taala, dan sikap kita adalah mengimaninya dan berbuat sabar. Jikalau ada keberuntungan yang kita dapat di bulan Shafar ini, maka itu bukanlah yang harus kita banggakan, yang harus kita sombongkan, melainkan keberuntungan dan kejayaan itu melainkan nikmat Allah Subhanahu wa taala yang wajib kita syukuri. Maka demikian hadirin sidang Jumat yang dimuliakan Allah, kita bersihkan semua hal-hal yang membuat kita tergores, luntur keimanan di hadapan Allah Subhanahu wa taala dengan memperkuat tauhid di bulan Shafar. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim.